Anda kembali di Talk Politik with Reinhardt dan saya akan langsung menyapa politisi PDI Perjuangan Dr. Andreas Hugo Pareira. Bang Andreas, halo, apa kabar Bang? Apa kabar, Mas Baik, Reinhardt? ya kabar baik Bang Andreas. Di studio ada Bang Rinto Wardana dari teman Ganjar dan juga ada Mas Denny dari riset SMRC. Tadi terakhir Bang Rinto mengatakan kalau PDIP ingin hat-trick maka harus mendukung Pak Ganjar Pranowo. Sementara PDIP kan sekarang belum memberikan dukungan. Apa tanggapan Anda Bang Andreas? Ya kalau Ganjar itu kan kader PDI Perjuangan, kita udah tahu dari dulu juga. Dan saya kira tidak perlu mengajarin PDI Perjuangan harus ini, harus itu gitu. Nah, waktu untuk mengumumkan kan nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum kan. Tapi kan Ibu Ketua Umum kan sudah sampaikan bahwa kita lihatlah sambil lihat perkembangan ke depan ini dan kemudian juga bahwa yang pasti ya Ketua Umum PDI Perjuangan sendiri sudah menyampaikan bahwa akan mengusung kader partai gitu. Oke, Bang Andreas, apa yang ditunggu oleh PDI Perjuangan sebenarnya? Kalau secara hitung-hitungan survei, Pak Ganjar dari surveinya SMRC jelas nomor satu. Kemudian juga dianggap ini bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi juga. Apa yang dicermati oleh PDIP? Survei itu kan dinamis dan kemudian juga ya banyak hal yang harus dipertimbangkan ya bahwa PDI Perjuangan bukan hanya sekedar mengusung calon presiden, tapi kita melihat bagaimana tantangan partai ini dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini dan kemudian mencalonkan presiden itu kan untuk 5 tahun gitu, memimpin negara ini dengan tanggung jawab yang begitu besar gitu, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu harus matang gitu. Nah, oleh karena itu saya kira sabarlah kita, nanti ada waktunya pasti kita akan Jadi kalau kemudian Bang Rinto mengatakan menang hat-trick, kalau PDIP mau menang hat-trick 3 kali harus dukung Pak Ganjar, Anda tidak setuju? Bukan tidak setuju, dari dulu kan kita tahu PDI Perjuangan itu udah menang, udah pernah kalah, sehingga sudah sangat berpengalaman soal dalam hal pencapresan, pengusungan capres. Jadi saya kira marilah kita berbicara kerjasama untuk bagaimana mensukseskan proses pilpres ini, dan pada waktunya juga PDI Perjuangan akan mengumumkan. Oke, Bang Rinto bagaimana tanggapan Anda? Jadi jangan mengajar-ngajari PDI Perjuangan, udah lebih tahu kayaknya. Ya, terima kasih Bang Andreas. Saya seperti sebagai anak ini Bang, karena walaupun manapun saya sangat sepakat bahwa kita sebagai relawan itu memang tidak perlu untuk mengajarkan sebuah partai yang sudah malang melintang sejarahnya di Republik ini. Tapi memang sebagai anak tentu kan kadang-kadang ada keinginan anak yang dimana sebenarnya sudah iya, bagi orang tua sebenarnya sudah iya, tetapi belum waktunya. Kami sangat mengerti posisi itu, tetapi bagi kami sebagai anak memang untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik itu memang harus butuh perjuangan. Kami harus menunjukkan yang terbaik, memberikan yang terbaik dulu, menunjukkan kerja-kerja yang terbaik kepada orang tua kami, dalam hal ini juga PDIP, untuk memiliki alasan untuk menetapkan apakah Pak Ganjar Pranowo itu ditetapkan sebagai capres atau tidak. Dan tentunya kita tidak mau dibenturkan. Makanya kan pekerjaan kami sebagai relawan ini berusaha untuk bersinergi dengan pekerjaan politik daripada PDIP, sehingga kita bisa memunculkan seorang capres yang berasal dari PDIP dan tentunya juga akan menjadi kebanggaan PDIP dan kebanggaan kami juga sebagai relawan. Bagaimana Bang Andreas? Sepakat, bagus itu, artinya apa yang disampaikan oleh Mas Rinto tuh. Nah, cuma kan ada beberapa hal soal elemen-elemen strategis yang harus dipertimbangkan dan kemudian disinkronkan di dalam proses pencapresan ini, yang saya kira ada juga faktor misalnya ya ke depan berpasangan itu dengan siapa, bagaimana konstelasi politik ini kalau PDI Perjuangan mengusung Mr. X atau ya Mrs. dan dengan siapa dan konstelasi politiknya itu seperti apa, misalnya ini salah satu hal yang harus dihitung gitu. Dan kalkulasi politik ini ya perlu dilakukan secara matang ketika kita bicara pemenangan strategi, karena pasti PDI Perjuangan ketika mengusung pasti bukan untuk mengusung untuk sekedar mengusung dan ya kalah atau menang ya kumahangke lah kalau kata orang Sunda gitu, gimana nanti aja gitu. Tapi ya kita mengusung dengan hitungan untuk menang.
Dan itu tentu dengan kalkulasi politik yang matang, dan kemudian ya momentum politik itu penting gitu. Oke. Dan kapan kita mengumumkan itu hal yang penting. Jadi ya saya kira teman-teman relawan, teman-teman Mas Ganjar, teman-teman dari ya semua elemen masyarakat lah yang ada dalam pikiran yang sama, mari kita bersabar lah untuk kemudian pada waktunya juga akan diumumkan. Ya, Bu Mega dan PDIP selalu punya momen dan hitung-hitungan politik tersendiri, memang ini memang cukup menarik. Tapi Bang Andreas, kita lihat tidak hanya survei ya, tapi juga musra ya, musyawarah relawannya Pak Jokowi juga mulai mengerucut ini ke Pak Ganjar juga yang dominan, dan juga ada nama Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi, bagaimana sebetulnya Bang Andreas atau teman-teman di PD Perjuangan mencermati nama kader sendiri yang kemudian di luar ini justru moncer sekali di berbagai diskursus dan juga temuan-temuan survei? Ya bagus lah, artinya di situ PDI Perjuangan tentu tidak tutup mata dan melihat perkembangan-perkembangan. Ini kan partai terbuka dan masyarakat kita ini sangat terbuka sekarang. Di dalam hal dukungan-dukungan, di dalam hal memberikan ya ekspresi politik yang dimunculkan ke publik. Nah, semua itu pasti ada di dalam pantauan partai gitu untuk melihat perkembangan-perkembangan yang ada. Dan juga ya PDI Perjuangan juga melakukan survei-survei yang untuk kemudian kita lihat bagaimana ya peta yang ada dan kemudian baru diputuskan. Oke, surveinya PD Perjuangan sama tidak dengan hasil-hasil temuan survei yang lain dan juga harapannya Bang Rinto bahwa Pak Ganjar yang diusung? Bukan untuk dipublikasikan, Mas. Oke, Kalau survei internal itu bukan untuk dipublikasikan. Pasti itu ya itu untuk konsumsi internal dan bagaimana kita menggunakan pemetaan itu untuk kemudian ya menjadi keputusan. Oke, Bang Andreas, tadi Bang Andreas mengatakan jangan terburu-buru dan juga sabar. Apakah Bang Andreas melihat bahwa dorongan dari teman-teman relawan Pak Ganjar ini memang cukup terburu-buru untuk menentukan bahwa Ganjar yang harus maju sebagai capres? Ya, yang namanya anak-anak muda dengan semangatnya kan wajar-wajar saja gitu. Mereka bekerja dan dengan mereka sudah merasa bahwa sudah bekerja maksimal. Tapi kan banyak segmen di dalam kerja lapangan itu dan Indonesia ini luas, Mas. Ya, saya punya kawan dari Sabang sampai Merauke gitu, dan mereka juga memberikan masukan-masukan tentang bagaimana perkembangan politik yang ada di grassroots. Kami ini juga tiap kali kunjungan ke daerah kan ya bertemu dengan macam-macam orang di bawah kan, dan mendengar, kemudian berbicara, berdiskusi dengan mereka memberikan masukan, dan semua itu adalah masukan-masukan termasuk ya masukan untuk partai dan bagaimana pencapresan, bagaimana pileg nanti. Jadi ya tidak satu dimensi kita melihat hal yang penting ini gitu. Tapi ya mempertimbangkan dari berbagai macam aspek nanti. Oke, Bang Rinto bagaimana? PD Perjuangan punya survei sendiri, punya pertimbangan sendiri, punya momentum politik sendiri. Ya, itulah seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai orang tua memang bukan momentum politik sendiri, bukan pertimbangan sendiri, tapi momentum dan pertimbangan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, itu kepentingan kita semua gitu, Mas. Ya, iya, bagi kami memang itu sudah tepat sebenarnya bagaimana sikap PDIP, karena memang walau bagaimanapun sikap partai itu adalah representasi daripada seluruh rakyat ya. Sementara kita relawan ini kan bagian kecil daripada kontributor untuk mengantarkan seorang capres di 2024. Memang kalau kami bersepakat di relawan, kami mengatakan bahwa kita maju ini untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan juga memenangkan PDIP tentunya. Tapi kalau tadi yang Bang Rinto katakan, kalau mau menang hat-trick PDIP, usung Pak Ganjar, berarti kalau nggak usung Pak Ganjar, PDIP menurut Anda nggak menang hat-trick dong? Ya, sebenarnya kan tidak bisa dilepaskan antara capres dan partai pengusungnya. Makanya kan itu pasti akan bersama-sama kita menjadi bagian daripada kerja politik kita untuk kita majukan. Oke, Bang Andreas, kembali ke Bang Andreas. Ini masih saya mau mendalami dari PD Perjuangan karena sekali lagi pilihan politik PD Perjuangan sebagai partai terbesar saat ini sangat tidak dinantikan, termasuk juga arah koalisi dan lain sebagainya. Bagaimana sebetulnya sekali lagi PD Perjuangan mencermati dinamika politik ini, Bang Andreas? Kemudian juga arah koalisi PDP ini mau kemana kalau Pak Jarod mengatakan PDP tidak ingin sendiri di Pilpres 2024?
Ya, yang pasti PDI Perjuangan tidak sendiri. PDI Perjuangan bersama Mas Ginto dan kawan-kawan, bersama rakyat. Ya tidak mungkin kita mencalonkan dan kemudian memenangkan Pilpres itu sendiri gitu. Nah, itu satu hal. Terus kemudian juga ya kita mencermati perkembangan-perkembangan yang ada dan juga bagaimana perkembangan yang ada di tempat yang lain. Nah, yang sekarang kan kita lihat gitu, yang sudah mengusung, yang sudah menyampaikan bahwa dia punya calon juga belum mendeklarasikan. Dan momentum kenapa? Karena semua menghitung momentum itu gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara, saya selalu dari dulu saya sampaikan bahwa kalau melihat perkembangan seperti sekarang, ya PDI Perjuangan itu ibaratnya memegang kotak Pandora. Jadi kalau PDI Perjuangan membuka kotaknya itu baru nanti yang lain akan kelihatan di situ. Jadi ya itulah peta politik, situasi politik yang ada saat ini gitu. Nah sehingga ya sabar-sabarlah nanti bagaimana perkembangan, kita lihat pada waktunya juga PDI Perjuangan akan mengumumkan. Oke, kalau PDI Perjuangan tadi kata Bang Andreas ingin bersama-sama dengan Bang Rinto berarti harus dukung Pak Ganjar ini kalau sama dengan Bang Rinto ya, Bang Andreas. Gimana Bang Andreas? Kita bersama rakyat Indonesia ini, bersama semua elemen-elemen yang satu pandangan dengan PDI Perjuangan itu pasti. Oke, saya ke Mas Denny. Mas Denny, mungkin ini mau terakhir ke Mas Denny, bagaimana posisi PDI Perjuangan? Apakah memang pilihan yang paling rasional adalah mendukung Pak Ganjar kalau mau menang hat-trick 3 kali misalnya, atau bisa kemudian berkolaborasi misalnya dengan partai Gerindra? Karena juga muncul usulan begitu ya, atau perbincangan bahwa Prabowo Ganjar kalau diduetkan bisa menang lebih mutlak lagi. Ya, pertama PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden sendiri gitu ya, tanpa harus berkoalisi. Posisi PDI Perjuangan sangat penting dalam peta koalisi calon presiden. Arah dukungan dari PDI Perjuangan akan sangat menentukan bagaimana persaingan dalam pemilihan presiden. Sejauh ini memang tokoh dari PDI Perjuangan yang paling potensial per hari ini memang masih Pak Ganjar Pranowo. Namun kita menyadari masih ada cukup banyak waktu sampai 6-7 bulan ke depan sampai pendaftaran calon presiden, dan pengalaman juga PDI Perjuangan sebelum-sebelumnya biasanya cukup mepet ya mendekati pemilihan presiden, mendaftarkan calon presiden, dan itu menurut pengalaman kan tidak ada masalah, kira-kira begitu. Kita bisa membaca bahwa PDI Perjuangan masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mempertimbangkan siapa calon yang akan diusung. Kemudian tadi yang kedua soal apakah kalau dipasangkan antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar misalnya ada aspirasi seperti itu akan punya kepastian lebih tinggi untuk menjadi pemenang dalam pemilihan presiden. Saya kira tidak juga. Itu harus betul-betul diuji secara ilmiah melalui survei opini publik. Apakah memang bersatunya dua kekuatan akan bisa menarik dukungan lebih besar, karena politik itu tidak seperti matematika. Kita pernah punya survei begitu ya, ada calon yang cukup tinggi tapi ketika dipasangkan dengan calon lain yang tidak potensial ternyata malah bisa menurun misalnya. Itu bisa terjadi, anomali ya. Itu bisa terjadi dalam politik, karena itu mungkin perlu kalkulasi yang sangat matang untuk menentukan calon presiden maupun wakil presiden. Oke, Bang Rinto, bagaimana ini memasuki tahun-tahun politik yang akan semakin dinamis, posisi teman-teman relawan Ganjar bagaimana terutama menyikapi bahwa belum ada capres yang secara definitif dan juga belum diumumkan juga, belum dapat tiketnya sebenarnya? Ya, kita sudah sepakat dengan teman-teman relawan bahwa saat ini kerja kita adalah fokus membesarkan nama Ganjar Pranowo, terus mendudukan dia di dalam elektabilitas yang memang sudah terjadi selama ini, dan target kita memang setiap kali ada hasil survei beliau ini selalu masuk ke dalam 3 besar. Itu tugas kita sampai nanti pada saat penentuan capres nantinya. Sehingga memang kalau kami sih tugas kami adalah bekerja terus mengantarkan membesarkan nama Pak Ganjar. Perihal memang penentuan capres ke depan itu adalah memang hak prerogatif partai, dan kami mengakui bahwa kami tidak bisa mengintervensi itu. Tetap kami ini adalah bagian daripada perjalanan sebuah partai dalam menyiapkan sosok
calon pemimpin nasional ke depan yang tentunya yang bisa masuk ke seluruh kalangan masyarakat. Oke, tapi sekali lagi Anda tentu mengharapkan bahwa PD Perjuangan memberikan tiket itu kepada Pak Ganjar Pranowo. Sangat mengharapkan di mana kami ketika PDIP mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, kami akan bersama PDIP memenangkan PDIP dan memenangkan Ganjar Pranowo. Oke, baik. Bang Andreas, terakhir bagaimana sekali lagi menyimpulkan apakah sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, Ganjar Pranowo Capres terkuat 2024, Anda sepakat soal itu Bang Andreas? Kalau itu semua juga sudah tahu, Mas. Dan itu tadi yang disampaikan Mas Rinto tuh wise sekali gitu, sangat bijak gitu. Dan saya kira ya apa yang disampaikan oleh Mas Rinto dalam sebagai relawan tentu itu adalah masukan yang baik untuk PDI Perjuangan. Dan belakangan juga muncul pemberitaan bahwa PD Perjuangan sudah menyeleksi 5 nama. Ada nama-nama yang lain yang kemudian muncul juga, Bang Andreas, mungkin Mbak Puan dan lain sebagainya. Saya kira soal itu ada di wilayah ketua umum. Dan itu norma yang ada di PD Perjuangan itu sudah jelas kan, bahkan ketua umum sendiri sudah menyampaikan bahwa nama capres sudah ada di tangan. Jadi hal-hal yang lain itu di luar realita dan fakta yang ada. Oke, itu wilayahnya Bu Megawati Soekarno Putri ya Bang Andreas. Tapi dari diskusi ini saya melihat ada kecocokan ini tampaknya antara Bang Andreas dengan Bang Rinto. Jadi apakah ini akan terformulasikan dengan nama Pak Ganjar atau tidak? Amin. Bang Andreas itu belum tahu ya? Ya kita ini kan punya kawan di mana-mana gitu, Mas. Jadi ya artinya dalam politik itu kan 1.000 kawan itu terlalu sedikit gitu. Ya, 1 juta kawan itu terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak gitu. Jadi ya kita harus melebarkan sayap di dalam berpolitik ini. Ya apalagi dengan situasi menjelang Pilpres ini. Oke, mari kita akan lihat apakah bertahan bahwa Pak Ganjar adalah capres terkuat dari survei atau tidak, apakah kemudian tiket itu didapatkan, diberikan oleh PD Perjuangan, kita akan nantikan bersama Bang Rinto dan juga Mas Denny, juga Bang Andreas. Tapi menarik untuk terus mendiskusikan soal nama-nama capres yang muncul ke permukaan. Terima kasih banyak Bang Andreas Hugo Pareira. Bang Rinto terima kasih banyak. Mas Denny terima kasih banyak. Terima kasih Bang Andreas, sampai jumpa Bang. Demikian Talk Politik with Reinhard malam hari ini. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih. Selamat malam. Yeah.